Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Riponi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2023 batch 2 LPTK UIN Araniri Banda Aceh, sekaligus sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 10 Mas Assalam Kampar Riau. Pada hari ini Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 10 Madrasah Aliyah Assalam Kampar Riau guna memenuhi penilaian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mudah-mudahan hari ini lebih semangat belajarnya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ustadz akan mengecek kehadiran kalian ya. Amelia Ramadhani, Keisha Maisara. Mana Keisha? Ini Keisha Maisara namanya. Moza Alpika, Mutira Putri, Naila Nafisa, Naila Salsabila, Nesti Septia, Raudatul Jannah, Repa Aulia, Sipa Aulia, Tessa Amelia, Zahra Aulia. Mana Zahra Aulia? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan Ananda Kaisa, Cesila, silakan pimpin doanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai, Ustadz ingin menguji konsentrasinya dulu ya. Nah, ketika bilang pagi, tepuk tangannya 1. Ya. Kemudian kalau bilang siang, tepuk tangannya 2. Kalau bilang 3, berarti tepuk tangannya malam. Ya, kalau siang 2, pagi 1, malam 3. Oke, cek. Ya. Pagi, siang, malam, siang. Kurang konsentrasi, ulang lagi. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Kalau pagi malam berarti berapa? 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Anda sekalian, bahwa sesungguhnya pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kita tahu bahwa sesungguhnya hadis itu merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini banyak kita temukan ada kelompok-kelompok orang yang menyerang hadis, ya, berusaha untuk menanamkan keraguan-keraguan dalam diri kita supaya orang ini bisa mengeluarkan hadis dari sumber hukum Islam. Coba bayangkan kalau seandainya hadis ini tanggal tidak dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka bagaimana kita akan puasa?
bagaimana kita akan melaksanakan haji, bagaimana kita akan melaksanakan sholat, karena keterangan-keterangan itu secara rinci ditemukan dalam hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-Qur'an mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak melaksanakan sholat maka basuhlah mukamu. Maka keterangan lebih rinci itu ditemukan dalam hadis yang mencontohkan. Nah, Al-Quran mengatakan aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Maka secara rinci tidak ada itu dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka keterangan-keterangan lebih rinci itu ditemukan dalam hadis. Nah, maka supaya kita betul-betul mengimani bagaimana sesungguhnya posisi hadis ini, ada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan tentang posisi daripada hadis itu sendiri. Di antaranya surah An-Nahl ayat 44, ada surah Ali Imran ayat 31, ada surah An-Nisa ayat 59. Nah, maka di antara tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menganalisa kandungan ayat-ayat ini, ayat surah An-Nahl ayat 44, surah Ali Imran ayat 31, dan begitu juga surah An-Nisa ayat 59. Kita nanti menganalisa bagaimana kandungannya, ya, ayat-ayat tersebut yang mana menjelaskan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Maka sebelum itu, anak-anak sekalian, ya, akan ditampilkan, nanti Anda sekalian silakan melihat video ini dengan seksama. Kemudian nanti Ustadz akan membagi akan membagi kalian, ya, seperti sekarang ini kan berkelompok-kelompok, ya. Nanti silakan berikan komentarnya. Nanti kalian diskusikan dengan kawan-kawan sekelompok tentang apa sesungguhnya yang menjadi kandungan dari surah An-Nahl, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa tersebut. Baik, silakan disaksikan, dicermati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan untuk memahami kalamnya dan juga memahami kalam Nabi-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pelajaran yang sekarang ini kita akan menjelaskan bagaimana kedudukan fungsi hadis dalam syariat Islam, yaitu bagaimana posisinya hadis dengan Al-Quran. Karena bahwa sesungguhnya hadis dan Quran ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang bahwa dia tidak menerima hadis sebagai sumber Islam, maka orang ini disebut dengan inkar sunnah, orang yang menolak sunnah. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa dibarengi dengan hadis? Maka oleh itu kita harus tahu dan bagaimana sesungguhnya hadis dalam syariat Islam. Dalam Al-Quran sendiri yang menegaskan tentang posisinya hadis tersebut, di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 44, yang artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Artinya bahwa sesungguhnya diberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran itu kepada umat manusia. Maka fungsi Rasulullah itu adalah mubayyin Al-Quran, sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian dalam surah Ali Imran juga ditemukan tentang perintah
untuk mentaati Rasulullah. Yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Artinya kita disuruh taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Rasulnya adalah mematuhi hadis-hadisnya, mematuhi sunnah-sunnahnya. Karena bahwa sesungguhnya demikian itu termasuk kepada bahwa taat kepada Rasulullah SAW. Maka ada 4 fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takriri, artinya adalah penegasan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang bagaimana tata cara wudhu. Kemudian Rasulullah menerangkan, Rasulullah itu mempraktekkan bagaimana sesungguhnya tentang tata cara wudhu tersebut. Maka ini disebut dengan bayan takriri. Kemudian yang kedua bayan tafsiri, artinya menjelaskan bahwa sesungguhnya hadis itu menjelaskan atau mentakhsiskan apa yang umum dalam Al-Quran, atau juga membatasi apa yang mutlak dalam Al-Quran. Seperti bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk menunaikan zakat, tetapi tentang kejelasan berapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau dizakatkan itu ditemukan dalam hadis. Maka hadis adalah sebagai penjelas, mentakhsiskan apa yang am dalam Al-Quran. Maka fungsi hadis ini disebut dengan bayan tafsir. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam adalah bayan tasyri'i. Artinya apa? Ada di dalam hadis itu sebuah tambahan yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Seperti bahwa sesungguhnya bahwa tidak ditemukan dalam Al-Quran tentang larangan memakan binatang buas yang bertaring atau berkuku. Dan juga tidak ditemukan dalam Al-Quran larangan memakai pakaian sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Tetapi larangan itu ada dalam hadis. Nah, maka dalam konteks ini disebutlah bahwa fungsi hadis itu sebagai bayan tasyri'i atau ziyadah. Ziyadah artinya tambahan, bahwa sesungguhnya ada hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran tetapi justru ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat disebut dengan bayan nasyakh atau bayan tabdil. Nasyakh itu artinya menghilangkan, menghapuskan. Tabdil artinya mengganti. Maka ada hadis Nabi itu menasihkan ayat Al-Quran, dan juga ditemukan juga bahwa sesungguhnya dalam hadis itu mendatangkan hukum baru. Artinya hukum yang di dalam Al-Quran itu dinasahkan, dihilangkan, dibatalkan, kemudian datang hukum yang baru. Maka bahwa sesungguhnya dalam hal ini fungsi hadis itulah bayan nasyakh atau bayan tabdil. Mungkin inilah beberapa fungsi-fungsi daripada hadis sebagai sumber ajaran Islam, yang mana
kaitannya erat dengan Al-Quran, bagaimana bahwa sesungguhnya Al-Quran ini dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang saling ada keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda sekalian, sebagaimana video yang sudah sama-sama kita saksikan tadi, yang mana menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Itu ada beberapa ayat, ya, ada surah An-Nisa ayat 59, kemudian juga ada surah Ali Imran ayat 32, kemudian surah An-Nahl ayat 44. Baik, kita minta kepada salah seorang teman kamu, Ashifa Aulia Marsa, ya, membaca Quran yang tadi sebagai dalil dengan cara murotal. Kemudian nanti sehari tilawahnya, terjemahannya kita minta kepada Ananda Nesti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan Az-Zikri, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Quran Surat Al-Nahl ayat 44. Qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amrikum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang kita juga melakukan diskusi kelompok, ya. Nah, jadi sekarang sesuai dengan tempat duduk kamu ini dibagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Masing-masing anggota kelompok tadi sudah mendiskusikan tentang kandungan ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 44, kemudian surah Ali Imran ayat 32, kemudian surah An-Nisa ayat. Nah, sekarang Ustadz minta kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan di depan, ya, apa yang kalian diskusikan tadi. Ustadz minta untuk dipresentasikan di depan kelas, kemudian kelompok lain nanti silakan untuk menanggapi atau barangkali bisa bertanya, ya. Baik, kepada kelompok 1 silakan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, saya akan membacakan analisis dari surah An-Nahl ayat 44. Artinya, dan kami turunkan al-Iqra Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memahaminya. Maksud ayat ini adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia agar dapat dipahami oleh manusia, menjadikan sumber-sumber hukum dan hukum ajaran dalam Islam. Maka dari itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjelaskan ajarannya kepada manusia berupa kandungan dan cara-cara pelaksanaannya. Melalui hadisnya, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan karena keterangan Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Baiklah, saya akan membacakan analisis dari surat Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maksud ayat ini adalah Nabi Muhammad berkata, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maksudnya Allah memerintahkan kaum muslimin agar beriman kepada Rasul. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul sama dengan artinya taat kepada Allah. Baiklah, saya akan membacakan analis dari surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik sifatnya. Maksud ayat ini adalah Nabi mengatakan bahwa wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul ulul amri. Kemudian ayat ini menjelaskan apabila di antara kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kalian harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Baik, kita kasih tepuk tangan ya kepada kelompok 1, luar biasa sekali, baik ya. Merupakan sebuah diskusi yang sangat baik sekali. Baik, bagi kelompok lain silakan, ada yang bertanya. Wah, silakan. Nah, jangan lupa nanti sebutkan namanya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Putri Amanda dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasinya. Dan pertanyaan saya,
Mengapa kita harus menggunakan hadis sebagai rujukan penetapan hukum? Baik, silakan dijawab. Terima kasih kepada Mutia dan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaannya. Karena Al-Quran sendiri menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat keempat, Al-Imran ayat 32 dan An-Nisa ayat 9 bahwasannya hadis adalah sebagai seluruh hukum Islam. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ya. Baik. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Riani dari kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasinya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menurut pendapat kelompok 1 tentang adanya sekelompok orang yang tidak menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam? Mereka hanya berpedoman kepada Al-Quran saja dengan alasan Al-Quran lebih terjamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya. Tepuk tangan. Baik, silakan. Terima kasih kepada Amelia Riani dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pendapat kami yang mengatakan hanya berpedoman pada Al-Quran saja, mengabaikan hadis, itu tidak benar. Pendapat yang keliru karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 44, Ali Imran ayat 32 dan An-Nisa ayat 59 bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Tentulah maksudnya taat kepada Rasul itu mematuhi hadis-hadisnya, dan juga hadis juga terjamin keasliannya, sehingga ada hadis sahih yang sudah diteliti oleh para ulama tentang keasliannya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kelompok 1, luar biasa sekali. Baik, silakan duduk kembali kepada kelompok 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sekalian yang berbahagia, jadi alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang materi fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi pada pertemuan yang sekarang ini kita sudah belajar tentang dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang mana menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran itu surah Ali Imran ayat 32 baik. Kemudian surah An-Nisa ayat 59. Kemudian surah An-Nahl ayat 44. Baik sekali. Sekarang untuk menguji pengetahuan anak-anak sekalian, kita akan melaksanakan tes ya, tes formatif. Ya. Silakan dikerjakan ya, tidak boleh mencontek. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman yang benar ya dalam memahami Al-Quran, dalam memahami kalamnya, dan begitu juga kita dimudahkan dalam memahami sunnah nabinya, sunnah atau hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan ya untuk senantiasa
melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan ya bahwa kita harus berpegang kepada Quran dan hadis sebagai sumber ajaran kita, sebagai pedoman kita. Baik, anak sekalian, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.